Para kekasih, itu sebab dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 1-11 kita melihat di sini kepenuhan Roh Kudus itu pertama-tama keluar dengan manifestasi kenyataan bahasa-bahasa linguistik. Ya, bila saudara membaca nanti di rumah, pembacaan ini panjang ayat 1-11, ketika Roh Kudus turun ke atas 120 murid. 120 murid di kamar loteng di kota Yerusalem kuno. Itu mereka semua penuh dengan Roh Kudus dengan tanda ada lidah api di atas kepala mereka. Ya saudara, lidah api yang menyala di atas 120 kepala. Dan mereka penuh dengan Roh Kudus. Saudara, dan mereka kemudian turun dan mereka berbicara mengabarkan Injil di dalam bahasa-bahasa linguistik. Bukan bahasa glosolalia, bahasa linguistik. Ya, baiklah kita akan melihatnya, saudara, supaya saudara juga tidak kabur, ya, tidak setengah-setengah pengertiannya. Tolong dibuka Kisah Rasul pasal yang kedua. Di dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11, kita akan baca, ya, ayat 2 dan sampai ayat 4. Ayat 2 sampai ayat 4. 1, 2. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ya. Kemudian ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. 1, 2. Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Amin. Saudara, apa yang kita baca di sini luar biasa, ya saudara. Jadi Roh Kudus memanifestasikan karunia dengan bahasa yang 120 murid ini semua penduduk Yerusalem. Tetapi bahasa yang keluar daripada mulut mereka, tadi kita sudah baca, ya, lebih dari 10 bahasa. Mereka tidak pernah belajar, tapi mereka bisa mengatakan bahasa tersebut. Dan ketika mereka turun dari kamar loteng penuh dengan Roh Kudus, semua orang-orang itu heran. Dan mereka menyatakan, tadi yang kita sudah baca ayat 8 sampai 11, kita heran karena kita ini mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing dari daerah asal kita. Padahal mereka penduduk Yerusalem. Mereka orang Galilea. Dan mereka tidak pernah belajar bahasa kita. Nah, ini karunia bahasa yang pertama ketika mereka penuh Roh Kudus. Apa maksud Tuhan? Maksud Tuhan supaya orang yang penuh Roh Kudus bisa berkomunikasi dengan orang yang sulit sekalipun. Orang yang tidak sama, orang yang tidak sederajat, orang yang tidak seilmu, orang yang tidak sependidikan, orang yang tidak punya latar belakang yang sama dengan kita. Kita harus bisa berkomunikasi dengan mereka dengan cara yang ajaib dari Roh Kudus. Tadi salah satu kita sudah lihat dari video tadi, bahwa ada orang-orang, anak-anak Tuhan yang mempersembahkan harta bendanya, keakuannya, memandikan orang yang kotor, membuat beres dia dan membuat dia berpenampilan baru, cakep,
Saudara. Dan mereka punya cita-cita 1 juta orang yang harus dirubah penampilannya. Saudara, kita melihat bagaimana Tuhan, lebih-lebih Tuhan bisa mengubah saya, mengubah saudara. Supaya kita bisa memenangkan jiwa-jiwa. Itu sebab seorang anak Tuhan harus bisa dipakai mulutnya untuk kemuliaan Tuhan. Saya mau tanya, apa guna mulut saudara? Untuk membicarakan orang lain, untuk memfitnah, untuk berkata bohong, untuk cerita yang kotor dan najis, atau mulut saudara dipakai untuk mengabarkan firman, memberi kesaksian pada orang lain, supaya mereka boleh datang kepada Tuhan. Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Yang mau yang kedua, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, itu sebab penting sekali untuk kita yang penuh dengan Roh Kudus, what next? Kita harus kerja buat Tuhan. Katakan, saya harus kerja buat Tuhan. Supaya hidup saya berbuah lebat. Tuhan memberkati 100 kali lipat. Seumur hidup saya, anak keturunan saya. Amin. Kenapa sih banyak orang tua mengeluh? Kenapa keturunan saya tidak diberkati? Saya selalu menjawab, coba ya, ibu atau bapak kerja buat Tuhan. Pergi keluar mengabarkan Injil, undangi jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Saya nggak banyak teori, saya tidak banyak cara. Kalau ibu dan bapak mau melakukan demikian, Tuhan memberkati. Luar biasa. Jadi begitu mudah, saudara. Apa yang saya katakan ini adalah berdasarkan Kisah Rasul 2 ayat 1-11. Kenapa Tuhan memberikan karunia roh itu bukan glosolalia, tetapi bahasa linguistik. Bahasa yang dipelajari turun-temurun. Bahasa ibu dari bangsa-bangsa yang kita tadi telah baca apa saja namanya. Saudara, kenapa? Supaya Tuhan mengajak semua orang penuh dengan Roh Kudus. Pertama-tama, step 1. Langkah pertama, hai anakku, kalau kamu penuh Roh Kudus, pergilah keluar, jangkau jiwa-jiwa. Ke tetangga samping, ya kenalan, ya, saudara. Saya mau tanya, kalau saudara reuni, ya di mana-mana ada reuni. Kalau saudara reuni, ketemu dengan teman-teman, apa yang dibicarakan? Ya. Oh, perusahaanku gede loh, ya. Aku pegawainya 12.000. Wah, aku berhasil ini. Ya, semua perumblukan itu terjadi ketika kita masuk dalam reuni. Ya, saling mengunggulkan. Ayo kita jajan, nanti aku yang bayar semuanya. Semua ingin menampilkan dirinya. Wah dan wow. Tapi kita tidak mikir, teman kita dari sejak kecil, sejak remaja, mereka, kamu ke gereja enggak? Kamu punya Tuhan Yesus enggak? Ya, gerejamu di mana? Enggak ada pertanyaan itu. Kita menganggapnya itu pertanyaan yang haram, itu pertanyaan yang enggak cocok di dalam situasi reuni. Pada reuni itu ketemu semua. Oke, itu sebab saya ingin mengajak semua saudara. Kenapa Roh Kudus memberi karunia orang enggak ngerti bahasa Mandarin bisa bicara bahasa Mandarin. Orang tidak mengerti bahasa Arab bisa bicara bahasa Arab. Kenapa? Supaya terjalin komunikasi berdasarkan kuasa Roh Kudus. Yang mengerti dan mau melakukan, beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, orang yang karyakan 9 karunia roh adalah orang yang dimeterai sampai ke sorga. Ya saudara. Kita akan buka Wahyu pasal yang ke-7, ayat 2 dan ayat yang ke-3. Saya undang kita bangkit berdiri, sebentar dan kita akan membaca bersama. 1, 2. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul
dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Terima kasih. Silakan duduk. Saudara yang kekasih, setiap pendalaman Alkitab Bible Study kita memeterai dahi kita dengan minyak urapan. Saudara, kenapa saya menginstitusikan hal ini dalam Gereja Kristus Penebus? Setiap minggu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Dan kenapa kita menginstitusikan saben minggu harus? Karena kita mengalami epidemi kemarin COVID, pandemi COVID yang luar biasa. Dan sejak itu Tuhan memerintah saya untuk Rabu kita mengurapi dahi kita dengan minyak urapan. Minggu kita makan dan minum tubuh dan darah Yesus. Coba kurang apa dalam satu minggu saudara mendapat perisai ilahi, firewall dari sorga, tembok api yang melindungi saudara dan menguduskan saudara, menyelamatkan saya dan Anda. Saudara, ada maksudnya. Itu merupakan sesuatu simbolik dari apa yang kita baru baca dari Wahyu 7 ayat 2 dan 3 supaya anak-anak Tuhan dimeterai lebih dulu di dahinya. Baru setelah dimeterai, 4 malaikat yang dahsyat yang memegang 4 mata angin. Sebutkan mata angin yang pertama apa? Utara. Kedua, selatan. Ketiga, timur. Keempat, barat. Itu 4 mata angin ini dijaga oleh 4 malaikat yang kuat sekali. Tahu ya sekarang? Ya, kita tahu bagaimana mata angin. Semua ini dijaga oleh malaikat. Ada 4 malaikat yang sangat berkuasa untuk menjaga. Mereka itu sabar menunggu sampai Tuhan memberi perintah untuk mereka melepaskan angin. Apa yang terjadi? Dunia ini akan goncang. Bola dunia, globe, itu berputar pada porosnya dengan kemiringan, saudara, dengan kemiringan 7-8 derajat. Dan dia berputar. Pada waktu malaikat dia melepaskan angin. Bukan satu, kalau satu dilepaskan itu oke. Ini 4 angin dilepaskan. Saudara bisa bayangkan. Bumi ini bergoncang. Bumi ini hork. Bukan lebih daripada gempa bumi. Saudara, kita bisa berdiri sekarang. Pohon-pohon bisa berdiri. Karena bumi kita berputar dengan kecepatan yang biasa. Coba kalau ini kena angin, saudara, sehingga tidak berputar atau mandek, semua roboh. Atau kecepatannya dari rotasi bumi ini lebih cepat. Wah, kita semua pontang-panting tidak karu-karuan. Rumah roboh, semua kendaraan pada terbang. Sekarang masih dijaga 4 malaikat yang kuat. Saudara. Itu sebab ayat ini mengatakan kepada keempat malaikat itu, ya, aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. 4 malaikat ini taat pada perintah Tuhan. Mereka sabar. Sekarang kita orang masih didiamkan, dibiarin aja. Kalau nanti Tuhan sudah kasih perintah dan mereka bergerak, wah, kita tidak tahu gimana. Ya saudara, itu sebab
bagaimana dan apa yang harus kita alami saat ini. Ya, ayat yang ketiga, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami, teruskan, memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Amin. Terus dahi ini harus dimeterai dengan meterai Roh Kudus. Supaya apa? Supaya ketika peristiwa yang dahsyat, fenomenal, yang luar biasa itu terjadi, saya dan saudara selamat karena dimeterai di dahi kita. Amin. Itu sebab saya ingin saudara tahu kenapa kita setiap Bible study kita mengurapi. Supaya kita terhindar. Ya, saudara, ini gambarnya demikian kira-kira. Bagaimana Tuhan mau memeterai kita sampai kita selamat. Ya. Nah, pada saat ini kita mempunyai meterai Roh Kudus, meterai Allah untuk selama-lamanya. Saudara, setelah dipenuhi Roh, klaim hak Anda untuk menerima 9 karunia Allah. Sehingga pengurapan di dahi saudara itu sangat komplit. Alkitab mengatakan, satu orang dari antara kamu akan dirubung oleh 10 orang yang minta keselamatan. Coba, satu orang apa? Satu orang yang ada meterai Allah. Begitu banyak orang yang tidak diselamatkan. Mereka nanti akan mencari orang-orang yang ada meterai Allah. Supaya mereka ikut selamat. Ya, saudara. Nah, itu sebab saya akan bicara sedikit tentang 9 karunia roh yang terdapat dalam 1 Korintus 12. Sekali lagi saya undang kita bangkit berdiri supaya saudara semangat ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-10. Kita mulai dari judulnya. 1, 2. Rupa-rupa karunia tetapi satu roh. Ayat 8. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk mengadakan mujizat. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat. Dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Amin. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Saudara yang kekasih, semuanya itu ada 9 roh. Coba kita akan tengok sejenak sebelum kita tutup. Saudara, 9 roh ini itu dimulai dari ayat 4 ya sampai 11. Tapi kita petik 8, 9, dan 10. Katakan bersama saya, karunia pertama, berkata-kata dengan hikmat. Karunia kedua, berkata-kata dengan pengetahuan. Karunia ketiga, iman. Karunia keempat, penyembuhan. Karunia kelima, mujizat. Karunia keenam, bernubuat. Karunia 7, membedakan macam-macam roh. Karunia ke-8, berbicara dengan bahasa roh. Karunia ke-9, menafsirkan bahasa roh. Amin. Beri tepuk tangan bagi Allah Roh Kudus. Saudara, lihat ada 9 karunia. Kita tidak bisa memilih.
tetapi kita hanya bisa menadahkan tangan dan memohon. Tuhan beri karunia itu kepada hamba. Tuhan akan memberikan kepada saya dan kepada saudara sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh lingkup hidup kita, milieu kita hidup. Tetangga, keluarga kita, diri kita pribadi, ya saudara, komunitas kita, gereja kita, apa yang dibutuhkan akan diberikan kepada saudara. Umpamanya ada banyak orang sakit, maka saudara yang penuh dengan Roh Kudus bisa mendoakan orang untuk karunia nomor berapa? Nomor 4, penyembuhan. Ya. Kemudian ada banyak yang mustahil. Tuhan mau pakai saudara untuk saudara menerima karunia nomor berapa? Nomor 3 dan nomor 5. Makanya saya katakan karunia iman nomor 3 itu bergandengan dengan 4 dan 5. Terus orang yang imannya kuat, dia bisa melakukan mujizat kesembuhan dan mujizat yang lain. Katakan luar biasa. Saya merindukan dipenuhi Roh Kudus. Bila sewaktu-waktu ada orang yang membutuhkan, saya akan siap menjadi alat penolong dari Allah Roh Kudus kepada mereka. Amin. Itu sebab anak-anak Tuhan, saya mohon supaya kita semua memohon kepada Tuhan. Kita nggak tahu kita mau dipakai untuk apa. Orang yang rendah hati, orang yang hatinya selalu kudus dan suci, hidup berkenan dan lurus di hadapan Tuhan, saudara, maka Tuhan akan selalu menyediakan bagi orang ini. Aku mau pakai dia apa ya? Aku akan pakai dia. Aku akan taruh dia pada satu lingkup di mana dia akan berbuat perkara yang besar. Kenapa? Karena kita ini sudah penuh Roh Kudus. Mungkin anak, cucu saudara, keponakan saudara, om saudara, Pak D saudara, embah saudara, itu membutuhkan. Kalau saudara punya Roh Kudus tidak berkarya, saudara, maka saudara sia-sia menerima Roh Kudus. Kita harus berkarya. Amin. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ketika saya dan Ibu Gembala kira-kira baru 2 bulan di kota Magelang. Itu 52 tahun yang lalu. Ya, saudara, kalau setiap kali kebaktian kita ada 25 sampai 30 orang, kira-kira kadang-kadang 40 orang. Nah, ujian nomor 2, ada ujian nomor 1, lain kali saya cerita. Ujian nomor 2 adalah tiba-tiba salah satu jemaat kita sekarang sudah meninggal, namanya Pak Sarpin. Bapak Sarpin ini lari-lari ke gereja dan berkata, Om, cepat Om, tolong adik ipar saya kemasukan setan. Ya. Dia menantang semua orang. Dukun-dukun di Cacaban itu semua sudah datang. Tapi semua diusir sama dia, semua ngeblak Om. Tolong Om. Kalau saudara diminta tolong begitu gimana? Sudah dikasih tahu hebatnya setan ini. Dukun-dukun semua ngeblak semua katanya. Tidak ada yang berani. Saudara gimana? Oh nggak bisa Pak Sarpin, aku ini lagi repot. Betul? Saya bertanya pada Tuhan. Tuhan, apakah hamba harus pergi? Pergi. Ya, saudara takut apa berani, kayak apapun Tuhan sudah bilang pergi, saudara harus pergi apa tidak? Ya, pergi. Ya, saudara. Dan kemudian saya bersama dengan Ibu Gembala, kami naik sepeda motor dan datang ke sana. Saudara, baru saya itu memarkir sepeda motor, pasang standarnya, dan kemudian si saudari ini, saya tidak usah sebut namanya, ya, si saudari ini lari kepada saya, tangannya begini, ya, saudara. Dan ketika dia lari, ya, saya bilang sama Ibu Gembala, dia tinggal di sini, di sepeda motor. Eka akan maju, dan saya maju. Begitu saya berjalan 2-3 langkah, terus langsung pemudi ini, dia langsung sujud dan dia
sujud, dia minta ampun. Dan dia berkata, ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku. Ya lepaskan aku, lepaskan aku. Saya belum berkata apa-apa, saudara. Tetapi karena saya mempunyai Roh Kudus, maka Roh Kudus yang bekerja, ya apa tidak? Jadi saya tidak bereaksi apa-apa. Saya baru aja berjalan beberapa langkah, meninggalkan sepeda motor saya dan ibu gembala di sana. Dan saya berjalan maju, dan dia sudah ketakutan. Kemudian di bawah, saya belum menumpangkan tangan, saya berkata, dalam nama Yesus, keluar kamu setan. Dan dia jatuh, setengah pingsan. Saudara, dukun-dukun itu semua pada berdiri pada gini semua. Dan saya berkata pada semua, setannya sudah keluar. Mulai sekarang, hai kamu, saya sebut namanya, kamu menjadi anak Tuhan yang diselamatkan oleh darah Yesus. Saya berkata pada semuanya, sekarang bubar, tidak ada lagi setan di sini. Siapa yang percaya, beri tepuk tangan sama Tuhan. Saudara, sana kok, ya sana. Semua pada tepuk tangan. Sini tepuk tangan juga boleh, beri tepuk tangan sama Tuhan. Saudara, saya itu tidak ngapa-ngapa. Saya itu cuma datang untuk ingin membebaskan anak ini. Tetapi Tuhan sudah bekerja lebih dulu. Dan itu membuat keheranan orang-orang di desa Cacaban. Saudara, saya ingin memberitahu pada saudara, siapapun bukan cuma pendeta. Semua orang yang penuh Roh Kudus punya kuasa. Bahkan saudara belum bertindak. Kehadiran saudara sudah mengalahkan pekerjaan iblis. Apalagi kalau saudara menengking dalam nama Yesus. Setelah itu kami berdua besar hati. Gak pernah kami takut apapun. Saudara. Jalan Jambon nomor 6 yang kami pakai, kami kontrak untuk gereja. Sejak itu Tuhan itu mengirim banyak jiwa datang kepada Tuhan. Saudara angkat dua tangan saudara sekali lagi. Oleh sebab itu ya Bapa, tumpangkan tanganmu di atas kepala kami semuanya. Para kekasih, terimalah damai dan sejahtera dan anugerah yang turun dari takhta Allah para kekasih. Tuhan menghargai kedatangan saudara luar biasa. Engkau tidak sia-sia malam ini. Dan Tuhan menghargai korban kolektor saudara. Teristimewa pengembalian persepuluhan saudara. Sesuai dengan Kejadian 14 ayat 18 sampai 20. Sesuai dengan janji Tuhan dalam Maleakhi 3 ayat 8 dan 10. Sesuai dengan janji Ibrani 7 ayat 1 sampai 10. Dikembalikan pada saudara sampai lumbung-lumbung saudara penuh sesak. Dan dia akan membuat lumbung yang baru bagi saudara. Tidak kekurangan apapun, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, dan penuh dengan berkat Tuhan. Diberkatilah saudara yang telah hadir hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Dan kita semua yang diberkati mengaminkan, amin. Tuhan memberkati.